Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang obat-obat yang digunakan untuk mengatasi diabetes. Nah, kalian sering dengar diabetes mellitus kan? Kalau orang awam mengenal diabetes mellitus itu dengan istilah kencing manis. Kenapa dibilang kencing manis? Karena anggapannya kencing yang dikeluarkannya manis mengandung gula, seperti itu anggapan yang ada di orang awam. Kemudian ketika bicara tentang kencing manis, pasti erat kaitannya dengan suntik insulin. Kemudian erat juga kaitannya dengan luka yang sangat sulit sembuh, sehingga orang yang dengan diabetes ini kalau bisa jangan sampai luka. Karena apa? Karena nantinya akan sulit sembuh, begitu yang dipikirkan di orang awam. Lalu sebenarnya apa sih diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus ini merupakan suatu chronic disorder yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia. Walaupun tidak hanya diabetes aja yang menyebabkan hiperglikemia, ada beberapa kondisi juga yang menyebabkan hiperglikemia. Namun karakteristik utama dari kondisi diabetes mellitus ini adalah hiperglikemia, yaitu kadar glukosa darah yang tinggi, melebihi normal. Jadi nanti akan ada rentang-rentang kadar glukosa darah. Mengapa bisa terjadi kondisi hiperglikemia pada orang diabetes mellitus? Ini bisa terjadi karena produksi insulin yang tidak cukup atau resistensi sel tubuh terhadap aksi insulin. Jadi nanti penyebab yang sedikit berbeda ini yang menyebabkan akan ada pembagian diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Walaupun ada juga di luar tipe 1 dan tipe 2, ada juga jenis diabetes lainnya. Nah, kalian mungkin juga sering dengar kalau diabetes mellitus ini disebut sebagai gangguan metabolik atau metabolic disease atau metabolic disorder. Apa sih metabolic disease atau metabolic disorder? Ya, namanya juga metabolic disorder, berarti gangguan pada proses metabolisme. Jadi, DM ini merupakan suatu metabolic disorder, artinya terjadi satu gangguan pada proses metabolisme, yang mana kita tahu kalau proses metabolisme ini kan kaitannya dengan produksi energi. Nah, akibatnya ketika terjadi gangguan pada proses metabolisme, juga akan mempengaruhi produksi energi. Ketika produksi energi terganggu, akibatnya berbagai fungsi di dalam tubuh juga mengalami gangguan. Nah, gejala yang umum untuk orang dengan diabetes itu adalah, mungkin kalian sering dengar nih, ada 3 poli ini. Yang pertama poliuria, yaitu peningkatan frekuensi buang air kecil, urin ya, poliuria. Lalu kemudian polidipsi, rasa haus yang berlebihan. Kemudian polifagi, rasa lapar yang berlebihan. Jadi 3 poli ini merupakan gejala klasik. Kita sering menyebutnya sebagai gejala klasik diabetes. Selain itu tentu muncul juga gejala-gejala ringan atau gejala umum lainnya seperti kesemutan. Dan yang paling sering kita dengar yaitu adalah luka yang susah sembuhnya. Jadi itu secara umum tentang diabetes. Apa itu insulin dan bagaimana dia bekerja? Sebenarnya ada beberapa ilustrasi yang lebih kompleks. Namun kita coba untuk mengilustrasikan yang sederhana dulu. Ya, semua berawal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan ini akan dipecah oleh enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan menjadi glukosa. Ya, jadi kadar glukosa itu meningkat pada saat kita makan. Ketika kadar glukosa darah meningkat, sel beta pankreas mengeluarkan insulin, ya, yang merupakan hormon peptida. Nah, nanti insulin ini akan berikatan dengan reseptor insulin dan dia bisa menstimulasi ambilan glukosa oleh sel tubuh. Jadi gampangnya itu insulin ini merupakan kunci untuk masuknya glukosa ke dalam sel. Nah,
masuknya glukosa ke dalam sel ini akan digunakan untuk dirubah menjadi energi atau untuk memproduksi energi. Kita lihat di sini ada ATP. Kemudian dia juga disimpan baik di liver atau di otot skeletal ya, skeletal muscle sebagai cadangan. Jadi ketika dia disimpan sebagai cadangan itu, maka glukosa dirubah dalam bentuk yang namanya glikogen. Ini ketika kadar glukosa darah meningkat. Lalu bagaimana ketika kadar glukosa darah itu rendah atau turun? Apa yang terjadi? Ketika kadar glukosa darah rendah, maka sel pankreas yang namanya sel alfa ya, itu akan melepas yang namanya glukagon. Nah, glukagon ini sendiri kerjanya bertolak belakang dengan insulin. Nah, sebagai contoh, ketika dia berada atau bereaksi di liver, maka glukagon ini akan memecah simpanan glikogen. Ingat tadi, glikogen disimpan ya, menjadi glukosa. Glukosa inilah yang dilepaskan ke aliran darah, sehingga terjadilah proses normal. When food is ingested, it travels along the digestive tract, where it is broken down into its component nutrients in order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose gets absorbed by the stomach and intestines and then enters the bloodstream. It travels through the circulation to all body cells. Once absorbed into the bloodstream, glucose circulates, causing the blood sugar level to rise. An increased level of blood sugar sends a signal to the pancreatic beta cells, which respond by secreting the hormone insulin into the circulation. Insulin is necessary for glucose to reach and be used by several important target tissues throughout the body. These include the liver, muscle, and adipose tissue. Insulin is necessary to keep blood glucose levels stable in the body. Glucose enters the cell through a process called facilitated diffusion. Berikut adalah diagnosa diabetes mellitus. Di gambar ini kita bisa melihat ada kategori normal, prediabetes, dan diabetes beserta dengan kadar glukosa darahnya. Oke, jadi untuk diabetes mellitus dia harus memiliki keluhan klasik ya, keluhan klasik yang 1, 2, dan 3 yang sebelumnya dijelaskan ditambah dengan gula darah sewaktu yang lebih dari 200 mg per desiliter atau gula darah puasa sebesar di atas 126 mg per desiliter dan 2 jam postprandial itu di atas 200 mg desiliter. Ya, jadi ini adalah gambaran kadar glukosa darah untuk normal kategorinya prediabetes dan diabetes. Ada beberapa tipe dari diabetes mellitus, tapi kita akan fokus kepada 2 tipe saja. Yang pertama tipe 1 dan yang kedua tipe 2. Selain itu sebenarnya ada juga diabetes gestasional ya, karena kehamilan. Lalu ada juga jenis-jenis diabetes dengan spesifikasi tertentu. Nah, secara umum, penderita diabetes mellitus itu ada type 1 diabetes dan type 2 diabetes. Prevalensinya
dari semua penderita diabetes ini 10%-nya itu mengalami type 1 diabetes. Dan sekitar 90% itu tipe 2. Nah, kalau untuk tipe 1, ini dikenal dengan istilah type 1 insulin dependent diabetes atau diabetes tergantung insulin atau juvenile onset diabetes mellitus. Tipe ini itu tidak ada hubungannya dengan gaya hidup, tidak ada hubungannya dengan diet. Pada tipe 1 disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas, sehingga produksi insulin sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini yang terjadi pada tipe 1. Sementara pada tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau maturity onset diabetes mellitus, sel beta pankreas menghasilkan insulin, akan tetapi respons sel terhadap insulin itu sendiri yang tidak maksimal, sehingga diabetes tipe 2 ini sering juga dinamakan sebagai resistensi insulin, disebabkan karena resistensi insulin. Jadi saya ulangi, kalau untuk tipe 1, sel beta pankreasnya yang rusak, sehingga sedikit insulin yang dihasilkan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kalau untuk tipe 2, sel beta pankreasnya berfungsi menghasilkan insulin, akan tetapi respon sel terhadap insulin itu yang mengalami gangguan, sehingga dikatakan dia resisten terhadap insulin. Karena resisten tentu proses selanjutnya menjadi terhambat. Pada DM tipe 1, kondisi hiperglikemia itu disebabkan karena rusaknya sel beta pankreas. Nah, penyebab rusaknya sel beta pankreas ini bisa karena serangan virus, bisa karena kondisi autoimun juga. Kemudian pada DM tipe 2, itu ternyata tidak hanya sel beta pankreas saja yang berperan dalam menimbulkan kondisi hiperglikemia. Ada istilahnya O- oktet. Jadi ada 8 hal atau 8 organ atau 8 bagian yang berfungsi menyebabkan timbulnya hiperglikemia. Yang pertama, sel beta. Nah, sel beta ini peranannya adalah dia menurunkan sekresi insulin. Kaitannya dengan penurunan sekresi insulin. Lalu sel alfa, pankreas, itu terkait dengan peningkatan sekresi glukagon. Ingat, insulin sama glukagon kerjanya bertolak belakang. Kemudian usus, kaitannya dengan penurunan efek dari inkretin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat membahas tentang obat-obatannya. Kemudian di hepar, terjadi peningkatan produksi glukosa hepar. Lalu di otot, terjadi penurunan ambilan glukosa. Dan otak, ada gangguan atau disfungsi neurotransmitter. Di ginjal, terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa, sehingga terjadi hiperglikemia. Kemudian di lemak, terjadi peningkatan kondisi lipolisis. Nah, 8 hal ini dinamakan O- oktet. Dia menyebabkan merupakan patogenesis ya pada kondisi diabetes mellitus tipe 2. Setelah mendengarkan penjelasan terkait tentang diabetes, bagaimana terjadinya, kemudian tipe-tipenya, maka bagaimana mekanisme obat-obatan untuk mengatasi diabetes mellitus? Secara umum, kalau terjadi gangguan produksi insulin, tentu akan diberikan insulin eksogen, insulin dari luar. Kemudian untuk mengatasi resistensi insulin tentu akan digunakan obat-obatan, dalam hal ini beberapa obat-obatan oral. Ya, secara garis besar obat anti diabetes kita bagi menjadi 2, yang diberikan secara injectable, ya, injeksi, dan yang diberikan secara oral. Kalau yang diberikan secara injeksi itu ada insulin atau analognya, ada sintetik amilin, ya, ada inkretin mimetik. Tadi sempat
di penjelasan sebelumnya kita membahas tentang incretin. Lalu untuk oral, nah oral drugs ini fungsinya selain untuk mengatasi resistensi dari insulin, juga dia memperkuat sekresi insulin. Bagaimana dia meningkatkan fungsi atau meningkatkan sekresi dari insulin. Ya, ada sulfonylurea, ada golongan atau kelas glinids, ada golongan biguanid, ada thiazolidinediol, ada sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, ada alpha glucosidase inhibitor, sama ada agonis dopamin. Jadi dopamin ada tipe D2. Berikut adalah beberapa contoh injectable drugs. Ada yang insulin, ada yang exenatide, ada juga yang terkait dengan injectable drugs lainnya. Di sini contohnya Simlin, ya. Oke, yang pertama adalah injectable drugs insulin. Mengapa dibutuhkan insulin? Karena pada kondisi diabetes mellitus tergantung insulin, produksi insulin sangat sedikit sekali karena sel betanya rusak, sel beta pankreasnya rusak. Akibatnya harus diberikan insulin eksogen, insulin dari luar. Nah, insulin ini sendiri ada kategori rapid acting, ada regular atau short acting, ada intermediate, ada long acting. Berdasarkan pada onset of action atau kapan dia mulai bekerja dan berapa lama dia bekerja atau durasi. Nah, contoh-contohnya ada di slide berikutnya. Untuk insulin, efek samping yang ditimbulkan adalah yang pertama hipoglikemi. Ya, kemudian yang kedua lipodistrofi pada sisi atau pada tempat penyuntikan. Untuk insulin, rapid acting itu ada lispro, aspart, ada glulisin. Kemudian yang short acting insulin, ada yang intermediate acting dan juga ada yang long acting. Perbedaannya ada pada onset of action and duration of action. Jadi dibedakan berdasarkan kapan dia mulai bekerja dan berapa lama dia bekerja. Oke, injectable drugs berikutnya adalah amilin sintetik. Apa itu amilin? Jadi amilin ini merupakan hormon peptida yang dihasilkan juga oleh sel beta pankreas. Nah, amilin berfungsi kalau di lambung, dia menunda pengosongan lambung. Kemudian di liver, dia menekan sekresi dari glukagon. Sementara di otak, amilin ini bekerja dengan menekan nafsu makan, sehingga timbullah rasa kenyang. Jadi 3 dia, di lambung, di liver, dan di otak. Pada orang diabetes, amilin yang dihasilkan juga berkurang. Sehingga perlulah ditambahkan amilin dari luar, yaitu amilin sintetik. Contoh obatnya adalah pramlintide atau pramlintide. Efek sampingnya hipoglikemi, mual, dan penurunan berat badan. Kira-kira, apakah Anda bisa menyambungkan dari mekanisme yang dijelaskan tadi, mengapa bisa terjadi penurunan berat badan? Ibu rasa kalian pasti bisa. Dan dia merupakan terapi tambahan dengan insulin. Injectable drug berikutnya adalah incretin mimetic atau GLP-1 analog. Mimetic berarti mimik, berarti menyerupai. Incretin mimetic menyerupai incretin. Nah, apa incretin? Itu adalah hormon penting untuk mengatur glukosa yang diproduksi usus sebagai respon terhadap konsumsi makanan kita. Terhadap makanan yang kita konsumsi. Jadi, setelah kita makan itu ya, maka hormon ini akan dilepas dan cepat sekali didegradasi oleh enzim DPP4. Nanti lama-kelamaan incretin ini akan hilang. Nah, salah satu hormon incretin yaitu glucagon-like peptide atau glucagon-like peptida 1, ya, GLP-1. Nah, fungsi dari incretin ini merangsang sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon. Kalau pada penderita DM tipe 2
terjadi kekurangan inkretin. Sehingga keseimbangan glukagon insulin terganggu. Mengapa bisa terjadi kekurangan inkretin? Karena tadi ingat, GLP-1 itu cepat sekali didegradasi oleh enzim DPP-4. Ya, jadi kurang inkretin yang dibutuhkan. Kurang inkretin yang tersedia. Oleh karena itu, untuk kondisi ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah inkretin mimetik itu sendiri atau GLP-1 analog, ya, menyerupai inkretin, hanya saja bedanya dia resisten terhadap enzim DPP-4. Jadi dia tidak mudah didegradasi oleh enzim DPP-4. Contoh obatnya exenatide dan liraglutide. Efek sampingnya ya karena dia bekerja ngait dengan saluran cerna, tentu akan ada gangguan saluran cerna dan juga penurunan berat badan. Nah, terkait dengan proses ini, ada satu lagi pendekatan yang bisa dilakukan. Namun tidak kita bahas di sini, kita akan bahas di obat anti diabetes secara oral, yaitu menghambat enzim DPP-4. Tapi ini berbeda dengan inkretin mimetik. Ya. Jadi ada dua pendekatan pada kondisi pengurangan atau turunnya inkretin. Yang pertama, inkretin mimetik itu sendiri menyerupai kerja inkretin. Yang kedua, menghambat enzim DPP-4. Tapi tidak di sini, tidak di injectable drug. Untuk DPP-4 inhibitor nanti ada sendiri pembahasannya di bagian oral anti diabetes. Berikut adalah beberapa contoh obat anti diabetes oral, ya, ada glibenclamide, ada pioglitazone, dan ada juga metformin. Dan masih banyak lagi. Tentu kalian familiar dengan beberapa dari obat-obat yang tercantum di slide ini. Obat anti diabetes oral yang akan kita bahas pertama adalah dipeptidylpeptidase 4 atau DPP-4 inhibitor. Ingat, kembali lagi ke penjelasan tentang inkretin di slide sebelumnya, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang DPP-4 inhibitor yang memiliki mekanisme menghambat enzim DPP-4. Ingat, enzim DPP-4 ini mendegradasi glucagon-like peptide GLP-1 sehingga sedikit atau inkretin itu lama-lama hilang. Kalau dia dihambat DPP-4 ini, maka proses degradasi juga akan minimal. Akibatnya GLP-1 peptide ini tetap tinggi sehingga dia tetap berfungsi merangsang sekresi insulin dan menekan sekresi glukagon, ya. Contohnya alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin. Efek samping yang sering dilaporkan adalah nasofaringitis dan sakit kepala. Golongan obat antidiabetes oral berikutnya adalah sulfonylurea dan glinide atau glinides, ya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana mekanisme aksi dari sulfonylurea dan glinide, mari kita lihat bagaimana glukosa ini kaitannya dengan rilis insulin. Yang pertama, glukosa itu akan masuk ke dalam sel beta pankreas melalui glukosa transporter. Nah, di sini kita lihat ada GLUT, ya, ada tulisan GLUT transporter. Lalu di dalam sel beta pankreas ini dia mengalami proses metabolisme sehingga menghasilkan ATP. Nah, peningkatan kadar ATP ini menyebabkan penghambatan pada ATP sensitif potassium channel atau dalam hal ini KATP channel. Jadi ATP meningkat kadarnya sehingga terjadi penghambatan pada KATP channel. Tertutuplah dia. Karena dia tertutup, maka sedikit potasium atau kalium, ya, yang meninggalkan sel. Akibatnya, hal ini akan mendorong terjadinya proses depolarisasi membran sel.
Jika terjadi depolarisasi membran sel, maka kalsium ya, channel atau kanal kalsium itu akan membuka sehingga kalsium masuk ke dalam sel. Akibatnya, tingginya kadar kalsium menyebabkan vesikel yang mengandung insulin pecah sehingga dilepaslah insulin. Nah, kemudian insulin digunakan untuk proses yang seperti sebelumnya telah dijelaskan. Lalu di mana letak kerja dari sulfonylurea dan glinit? Kerjanya adalah pada ATP channel. Jadi dia bekerja di ATP channel. Sulfonylurea dan glinit ini berikatan dan menghambat aktivitas ATP sensitif potasium channel. Ya, yang nomor 4 ini. Nah, keduanya bekerja pada sisi yang berbeda. Tapi sama-sama menghambat, ya, berikatan dan menghambat aktivitas ATP sensitif potasium channel. Kemudian, selain itu, khusus untuk sulfonylurea ini sendiri, dia juga meningkatkan sensitivitas sel beta terhadap glukosa dan menurunkan produksi glukosa hepatik. Oke. Nah, ini contoh-contoh obatnya di sini kita bisa lihat. Kalau untuk sulfonylurea, tolbutamide, gliben, glifizid, gliclazid, dan glimepirid. Sedangkan kalau glinit, nateglinit dan repaglinit. Jadi ya, sama prosesnya seperti beta cell secretes insulin. Dia sampai pada tahap menghambat aktivitas sensitif potasium channel. Ya, ketika dihambat, tentu kayak yang tadi, maka sedikitkah yang ada di dalam sel atau sedikitkah yang meninggalkan sel, terjadi proses depolarisasi. Proses depolarisasi, kalsium channel terbuka, tinggi kadar kalsium masuk, tinggi kadarnya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya eksositosis, pecah vesikel yang mengandung insulin, dan insulin disekresikan. Nah, secara umum, efek samping antara sulfonylurea dan glinit, karena mekanisme kerjanya sama walaupun beda di sisi aktifnya ya, itu adalah hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Khusus untuk sulfonylurea, karena dia merupakan obat atau golongan dengan highly protein bound, ya, tinggi ikatan proteinnya, dan dia dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, maka akan banyak obat-obat yang berinteraksi dengan sulfonylurea ini, mengingat kerja dari enzim sitokrom P450 tadi. Golongan berikutnya adalah biguanid. Nah, untuk biguanid ini sendiri, mekanismenya masih unclear. Namun, beberapa penelitian itu mengatakan mekanisme yang paling mendekati itu ada 3. Yang pertama adalah menurunkan produksi hepatik glukosa, kemudian menurunkan absorpsi intestinal glukosa, dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Contoh obatnya metformin, nama dagangnya itu glucopage, ya. Kemudian efek penting dari biguanid ini sendiri adalah dia mampu mengurangi hiperlipidemia. Ya, jadi nanti biasanya pada penggunaan komplikasi dengan kondisi hiperlipidemia. Kemudian efek sampingnya itu mainly pada gangguan saluran cerna. Antidiabetes oral berikutnya adalah golongan thiazolidinediol. Contoh obatnya pioglitazone dan rosiglitazone. Thiazolidinediol ini itu bekerjanya pada reseptor nukleus, ya, reseptor nukleus yang ada di liver, kemudian juga ada di muscle, ada juga di jaringan adiposa. Jadi obat ini mekanismenya dia berikatan dengan reseptor nukleus yang namanya PPAR gamma.
yaitu peroksisom proliferator aktivator gamma. Nah, dengan dia berikatan, maka terjadi regulasi gen yang berhubungan dengan metabolisme glukosa dan lipid. Nah, regulasi gen ini nanti akan meningkatkan sensitivitas insulin. Efek samping yang perlu digarisbawahi untuk golongan thiazolidinedione ini adalah weight gain, kemudian retensi cairan ya, ada edema ya. Kalau dibiarkan bisa edema ini bisa tambah parah sehingga dia bisa timbul gagal jantung atau heart failure. Obat berikutnya adalah golongan sodium glucose cotransporter 2 inhibitor. Contohnya canagliflozin dan dapagliflozin. Mekanismenya bagaimana? Jadi secara fisiologis glukosa difiltrasi di glomerulus, lalu diserap kembali di tubulus proksimal. Nah, hampir 90% reabsorpsi glukosa ini itu melalui yang namanya SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2 ya. Jadi proses penyerapan glukosa ini ya di tubulus proksimal ini 90% melalui SGLT2. Nah, SGLT2 inhibitor berarti ada penghambatan pada SGLT2. Sehingga ketika ini dihambat, maka proses penyerapan dari glukosa, reabsorpsi glukosa tentu akan dihambat. Kalau penyerapan kembali dihambat, maka terjadilah penurunan kadar glukosa. Di satu sisi, ketika penyerapan kembali terhambat, maka akan banyak glukosa yang dikeluarkan di urin. Kondisi ini dinamakan glikosuria. Nah, efek samping yang timbul dari penggunaan obat ini adalah dehidrasi karena keluar cairan ya, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian juga hipotensi dan penurunan berat badan. Golongan berikutnya adalah alfa-glukosidase inhibitor. Alfa-glukosidase itu adalah enzim yang dibutuhkan untuk mengkonversi atau merubah kompleks karbohidrat ya, kompleks starch gitu ya, menjadi gula yang lebih sederhana. Dalam hal ini glukosa, seperti glukosa. Kemudian glukosa ini yang masuk ke dalam bloodstream. Nah, ketika alfa-glukosidase atau enzim yang merubah kompleks karbohidrat atau kompleks polisakarida tadi dihambat, maka proses konversinya juga akan terhambat. Akibatnya perubahan dari yang kompleks menjadi glukosa atau gula sederhana juga menjadi terhambat. Sehingga berakibat pada perlambatan absorpsi glukosa di dalam usus halus. Kalau absorpsi glukosanya diperlambat, maka efek dari kadar glukosa darah ini akan menurun atau terjadi penurunan kadar glukosa darah. Oke, di contoh obatnya akarbose sama miglitol. Efek sampingnya karena ini terjadi di usus ya flatulen ya, kemudian diare, kram perut atau abdominal pain. Setelah mendengarkan penjelasan dari awal hingga slide terakhir pada anti diabetes kali ini, jika ada pertanyaan dipersilahkan bisa melalui grup WhatsApp, bisa juga melalui Zoom meeting yang sudah disiapkan, bisa juga melalui WA atau komunikasi secara personal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.